sputum, kemudian cairan pleura ya. Nah, bentuknya nggak seperti ini, maksudnya nggak ada strukturnya, cuma sel-selnya aja yang lepas. Ngerti nggak? Sel-sel itu diidentifikasi sebagai suatu keganasan atau bukan. Nah kemudian slide-nya itu nggak bisa, nggak ada ya. Histologi nanti lakukan juga ada slide histologi namanya. Jadi slide-nya, jadi selnya itu dari cairannya itu dihapuskan di slide, bukan dari bentuk yang misalnya dipotong-potong begini, bukan dari sampling tumor yang dipotong-potong begini. Jadi dihapus di slide, jadi ada sel-sel yang itu. Kemudian dari biopsi juga bisa, kita nggak punya ya. Nah kita punya ini dari saluran nafas aja. Nah salah satunya ini adalah polip inflamasi. Polip inflamasi ini polip ya, kalau polip itu artinya adalah penonjol ya. Jadi dia menonjol seperti apa yang terpisah dari daerah sekitarnya. Kenapa terjadi polip inflamasi? Misalnya pada inflamasi yang berulang pada hidung ya, sinusitis. bukan inflamasi yang berulang pada hidung, misalnya rinitis ya. Rinitis itu kan ada dua tuh, ada rinitis alergi, ada rinitis akibat infeksi ya. Infeksi itu bisa virus, bisa bakteri kan. Nah ini rinitis Kok nggak bisa fokus ini tuh? macam gitu ya, sehingga dia menyebabkan pembengkakan atau pembentukan polip pada hidung. Gimana kita mengenalnya ini hidung? Yang ininya nggak apa-apa. Ini ada ini nih, ada epitel apa di sini? Torak bertingkat bersilia ya. Belum jelas. Terus, kenapa dia tanda-tanda inflamasi ada apa kemarin? Odem itu kan dia membuat dia bengkak ya. Dan dia bengkak ya, odem itu yang ini nih, yang ada nggak bisa nunjuk ya kalau di sini ya. Itu yang bisa nunjuk ya. Iya. Bisa. Yang Nih, yang longgar-longgar ini nih odem nih namanya. ini. Ya, ini nih, di sini nih, ini odem. Ya. Itu ada odem. Kemudian ya bentuknya bentuk polip gitu kalau kita lihat di sini bentuk. Ini udah campur-campur ya, jadi polip. Jadi polipnya itu yang diambil, yang dibuang ya. Polip. Itu bisa menyebabkan sumbatan pada saluran nafas, yang itu mengganggu pernafasan. Ini kelenjar-kelenjarnya pada saluran rongga hidung ya. Dan ini kelenjar yang melebar nih, ini kan ada musinnya di dalam sini nih. Ini ya, ada lendirnya di sini. Ini kan epitelnya, ini kayak kista gitu, tapi bukan, ini bukan kista, jadi kelenjar yang lebar gitu ya, besar. Ya ini jelas. Ini kelenjar-kelenjar. Ciri-ciri inflamasinya ada bengkak, ada kemerahan ya. Merah kenapa? Karena banyak pembuluh darah. Nah, kita lihat sini pembuluh darah nggak? Tadi ya. Kan? Ini nih pembuluh darah. Ingat nggak? nah Nggak jelas ya. pembuluh darah yang melebar. Polip. Ini kalau polip itu untuk penonjolan ya. Kalau papiloma yang seperti jari, kalau polip itu satu. Jangan. Ya, ini polip inflamasi. Polip akibat peradangan pada rongga hidung. Lalu apa lagi nih? Inverted papilloma. Kalau kita bilang papilloma itu kan harusnya nonjol seperti jari. Tapi ini kebalik ya? Dia masuk ke dalam. Jadi tumor jinak. nonjolnya ke dalam. Tumor jinak
jari-jarinya kebalik. Mana yang Bernstein? Yang ini Kayaknya itu udah hancur dong. yang ini lebih bagus tuh. Gak Nggak kelihatan. usah pakai ya. Ya. Kasihan nanti yang nyari-nyari. Katanya bentuk jari itu. Nah ini. Ya. Ah iya ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini, nah ini ya, ini ininya, ini tumornya, nah, papilomanya itu masuk ke dalam sini, ini yang masuk, ya. Nah kalau dilihat di sini, epitelnya epitel pelapis Snyderian, tapi dia bisa bertransformasi atau bermetaplasi menjadi squamosa. Ya. Jadi yang bisa. Kalau kita lihat ini ya, ini kan nonjol ya, ada stalk, ada ininya, ada tangkainya. Kalau polip atau papiloma, ya, kalau papiloma itu menonjol gitu keluar. Tapi ini masuk ke dalam inverted, masuknya ininya rata, mukosanya rata, ini ya, ini rata nih. Nah, Yang papilomanya baik tuh ini ke ya. dalam, nah gitu. Ini papilomanya ke dalam, papilnya itu masuk ke dalam. Ya, ini tumor jinak pada rongga hidung. Nah, epitel apa? Sini Snyderian ya, atau epitel bertingkat dari sini. Berting. Disebut juga ini nama lainnya Snyderian polyp ya. Snyderian. Coba nama lainnya dicari apa aja. Nama lain inverted polypapilloma. Ini sebetulnya masih jinak ya, masih ada basal ya, masih ada membran basal ya. Ini masih ada membran basal. Ini epitelnya yang jinak tadi yang masih seragam. Belum invasi. Belum ada invasi. Kalau invasi ada apa? Ada dia nggak ada lagi membran basal. Terus ini reaksinya biasanya reaksi desmoplastik di sini. Di sini masih longgar kan jaringan ikatnya. Nah itu yang tanda dia jinak. Kemudian kalau secara klinis jinak gimana? Tumbuhnya lambat, terus tidak nyeri. tidak nyeri. Biasanya nggak nyeri nggak? Dan ganas juga tidak nyeri sebenarnya. Oh iya juga sih. Batasnya tegas. Terus Lambat ya di sini. Tumbuhnya lambat tahu dari mana? Tanya gimana nanya? Dari udah lama makin besar apa enggak? Udah lama Cepat besar atau dia udah gitu-gitu gitu aja. Ukurannya nggak membesar, udah setahun, udah 2 tahun itu tidak membesar. Ya, misalnya kayak tali lalat kan jinak, besar nggak dia? enggak. Tumbuhnya segitu-gitu aja, makanya jinak. Ya, kalau yang ganas dia Bisa mungkin cepat membesar apa mudah berdarah ya kan? Iya. Mudah berdarah terus masif gitu ya, bisa menekan organ lain, kemana-mana. bisa sakit itu dia tidak berbatas tegas kalau misalnya kita goyang gitu ya, dia kayak ada akarnya gitu. Ini detailnya Mobile. Wow. Ya, masih jinak ini. Bagus. Ini jelas. Jelas. Ya, histologi kapan mulainya? 10 menit lagi, Dok. Ini nomor 2, kemudian karsinoma nasofaring. Karsinoma nasofaring. Masih ada nih ganas nih. Nah, karsinoma nasofaring ini lokasinya di mana? Sudah lewat. Fossa Rosenmuller. Fossa Rosenmuller itu di mana?
gimana kak? Yang daerah cekungan antara bagian apa hidung ke faring ya, dia ada sultan. Ada lokasi kecil gitu di situ. Itu tempatnya terjadi karsinoma faring di awal. Nah, setelah dia membesar, dia menimbulkan gejala-gejala misalnya apa? Suaranya jadi serak, perubahan suara, kemudian kalau misalnya dia naikkan ke atas ke terus dia bisa menyebabkan apa? Diplopia ya. Kemudian kalau ke telinga dia bisa kesulitan pendengaran. Kalau ke daerah ke faring dia bisa susah menelan, ya. Cara diagnosisnya apa? Dengan biopsi ya, biopsi daerah. Nasofaring ini di blok SS ya kemarin. Hah? Ada problemnya di situ. Nggak nyambung ya. Apa? Vertigo apa? Oh, ya. Ada. Apa 9? Enggak, Rabu. Ya 24. Rabu depan. Itu banget. Ini nasofaring, ini karsinoma. Dia jenisnya bisa karsinoma sel squamosa yang berdiferensiasi, maksudnya masih kelihatan, masih terlihat Kayak sel squamosanya. Kemudian karsinoma sel squamosa yang sel squamosa bisa dua ya, bisa berkeratin, bisa tidak berkeratin. Ya, kemudian karsinoma sel squamosa yang tidak berdiferensiasi itu juga. kurang jelas. Nih. Oh, Ya. karsinoma. Ini kita lihat ada pleomorfisme, kemudian inflasi ya, inflasinya kemana nih? Ini inflasinya. Bagian Ini, atas. ya. Atas ini ya. Ini epitel permukaan mungkin, tapi dia masuk ke dalam yang tidak beraturan begini, telur-telurnya lebar. Jadi nggak setipis epitel squamosa. Kalau epitel squamosa biasa kan dia tipis ya, yang membran basal. Nah, tapi ini masuk ke Rapih dalam. juga biasanya. Tumbuhannya berlebihan gitu kan, sehingga dia menginvasi ke daerah sekitar. Oh iya. Ya. Jadi nggak rapih lagi. Tuh berantakan gitu ya. Nah, kalau melihat berantakan begini adalah karsinoma itu. Bisa berantakan jelek. Bisa susah mikirnya kan. Biarin SPPA-nya aja yang mikirin. Ini kan kalau epitel squamosa yang normal nih ya. Ya, Nah, kalau masih misalnya begini kita lihat yang masuk begini. Ini udah yang biru-biru mulai. ini yang ini normalnya kan. Ya. Nah, ini udah epitel tapi ganas gitu. Itu aja. Hah, masih kelihatan ganas nih. Ganas. Ganas. Set. Jelas kan? Belum Ini dikit udah di staining, tapi masih kayak gini. dikit lagi kayaknya. Dikit lagi. Nah. Nih, Nah. ciri-ciri ganasnya apa kemarin itu? Ada apa? Ciri ganas. Sel Aplasia, eksirasio Sel. meningkat, terus mitosis, apa lagi? mitosis yang double nggak kelihatan kayaknya. Terus kemudian ada anak inti yang prominent mencolok itu kelihatannya kan. Tapi nggak ada. Ini nggak ada ya? Kayaknya nggak kelihatan loh yang Iya, anak-anaknya. kalau di sini memang sulit. Kadang-kadang kita sulit membedakannya dengan apa? Dengan limfosit. Limfosit ya. Kalau di nasofaring, karena dia sel-selnya lebih kecil-kecil gitu, nah seperti karsinoma sel squamosa. Kalau di kulit beda. Ini yang tidak berdiferensiasi, tapi dia respon terhadap radioterapi biasanya kalau di nasofaring ini. Makanya respon pengobatannya dengan kemoradiasi. Kemo. Diberikan obat kemoterapi, kemudian diradiasi juga.
mitosisnya susah ya carinya. Iya, enggak Karena ini warnanya nggak masuk. Kalau warna yang masuk terlihat Coba lebih gelap. kita lihat ininya aja deh. Apa namanya tuh bentuk selnya. Kelihatan nggak ini? Bentuk selnya ini kan ada yang segitiga begini, ada yang terus Agak yang besar. spindle itu yang memanjang begini oval ya. Ini yang spindelnya tuh begini, yang bulat-bulat. Kedorong. Aduh, gimana sih Kak? Lagi. Kaget juga. Wah, Kak Ipe. Nah, ini kan itu masa bagus ya. Jauh-jauh deh ya. Ya. Dari sini makanya ke situ aja. Kelihatan nggak di situ? Sini ya Kak. Oh ini tadi. Ya. Persis sih sebenarnya kelihatan ya. Kurang jelas. Kayaknya itu Ini ini betul, mau belah deh. Kecil banget. Kayak ulet bulu tuh. Intinya Intinya udah mau jadi pisah deh. Memanjang lah makanya dia kromatinnya kayak ngumpel gitu ya, memanjang. Nah ini yang kromatin biasa. Ini besar, ini kecil. Inti selnya ya. Dok, ini apa dok? Yang bulat-bulat apa pewarnaannya? Ini. Hah? Iya ini pewarnaan aja. Oh, ini bulat-bulat ini apa? jelas banget ya warnanya. Iya, soalnya jelas banget. Yang bulat-bulat ini iya itu kayak minyaknya si silong gitu. Nggak ketarik, nggak keambil sama alkohol. Satu lagi ya. TB. Carcinoma nosofaring ya. Jelaskan klinis. Tapi nggak ada kak. Apa? TB nggak ada? Ada cuy. Adanya lymphadenitis TB. Lymphadenitis Ini praktik tuberkulosa. preparatnya aja. Iya. Jadi kalau misalnya di paru itu kita ketemunya kan harusnya TB lymphadenitis. Jadi ada ada apa? Di Lymphadenitis paru? TB. Ada alveolus. Alveolus itu bentuknya gimana sih? Anggur. Enggak histologi lah, aku nanyanya. Oh. Alveolus bukan. Apa yang mana? Alveolus itu. ini pertanyaan. Alveolus Bentuknya anggur. Jadi bingung ya. berarti aku harus ambil paru ya. Bisa. Jadi dia alveolus gitu. Jadi ada epitelnya itu kan isinya rongga udara. Dia kan epitelnya itu Oh, yang selapis. yang biar difusi itu ya dok? Biar gampang untuk pertukaran udara kan O2 sama CO2. Nah di situ kan. Nah itu harusnya itu isinya tuh ini tuh dari paru harus tanggap aja. Nah tapi dia diinfeksi oleh TB, ya, diinfeksi oleh tuberkulosis akan terbentuk suatu Matus. granulomatosa. Jadi selnya udah ketutup sama Apa radang-radang. cirinya? Apa cirinya ada tuberkel? Tuberkel itu apa? Tuberkel itu kumpulan dari ada nekrosis perkijuan di sentral di sini ya. Nekrosis perkijuan itu nekrosis fibrinoid tapi yang homogen itunya, warnanya itu yang rata gitu. Ini ya. Nekrosis sentral perkijuan. Terus ada apa lagi? Limfosit, ada sel Datia Langhans dan histiosis epithelioid. Kenapa? Karena si makrofag atau histiosit jaringannya ini mencoba untuk mengeliminasi dari Mycobacterium tuberculosa, ya kan? Karena reaksinya kan makrofag itu nanti sendiri misalnya gitu ya. Jadi seperti epitel dia. Dan dia memakan itu kan, makan si tuberkulosa itu. Terus dia ngajak teman-temannya mengumpulkan dia seperti sel Datia Langhans, sel Datia, sel raksasa, ya. Anda coba Yang seperti tapal kuda katanya. Tapal kuda itu apa? Jadi intinya itu di bagian tepi. Intinya di bagian tepi. Cuma segini ya? iya dok. Iya dok.
Yang tapel kuda yang mana? Nah ini nekrosis tujuannya. Yang sebelah sini yang biru-biru ini limfositnya. Oh. Nekrosisnya Nekrosisnya yang tengah pink. Pink-pink. Aduh Bayu ininya sudah di resten tapi kok begini ya? Nanti aku bawain aja deh aku. Yang bagus biru. Kayak sama semua. Hah? Pink. Ya ini nekrosisnya ya. Nekrosis tujuannya ini. Enggak. Ini semua ini nekrosis semua. Limfositnya sebelah sini. Bentar. Ini limfositnya. Nanti gedein aja. Mau di foto. Ya ini kelihatan. masih ngeblur sih. Masih ngebur dikit. Tunggu dikit. Nih. Nah, Mantap. Oke, mantap. cakep. Terus ini sel histiosit epiteloidnya itu yang seperti kumpulan. Histios. Nanti tak tunjukin di slide yang lain aja deh. Nah ini kumpulan juga ini. Kumpulan Tapi- apa-apa. Tadi kayaknya kita nemu yang ada data. Yang datianya tapi Mana? di mana tadi Kak? Tadi ya. Bukan ini kali. Kenapa? Tadi bagus ada yang gede-gedenya kelihatan. Cuma dua ini. Maksudnya di pinggir dia, jangan cari di tengah. Pinggir-pinggir sini. Di Jangan cari di tengah. Nyari data ya. Mana lagi slide-nya ada yang gitu. Apa di tempat lain? Mastoiditis ya tadi ya. kayaknya Mas iya yang di sel tadi Yang ini. yang enggak jadi Mastoiditis di meja. mastitis. Yang mastitis itu. Mastitis itu ya pokoknya itu. Kok Kak? Ada tadi di sini. Kayak di sini ya tadi ya. Ini apa? Oh ini. Ya. Ini bukan Kak? Tadi kayaknya pink-pink gitu Kak. Iya. Aku cariin lagi deh nanti sore. Kayak tadi bagus ya. Mm-mm. Tadi Giliran. udah kenal kan tapi ya sel Datia Langhas itu ya. Mm-mm. Sama sel histiositnya. Nah, itu slide-nya harus kita ganti aja. Tadi kita foto. Ini bukan ya? Bukan ya? Ini mastitis. Iya. Ini bukan. Kan? Tadi kayak kita Nanti tak cek. Oh, kayaknya tadi kita foto di sebelah sini kayaknya. Gak mau mulai ya? Nanti aku bawain lagi aja. tadi Nah ini nih. Ini. Iya, ini sel Datianya.